Manchester United resmi get Matheus Cunha sebagai rekrutan perdana musim panas 2025. Manchester United secara resmi mengumumkan perekrutan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers pada hari Minggu, 1 Juni 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Transfer ini menandai langkah awal Setan Merah dalam memperkuat lini serang mereka yang kurang produktif musim lalu. Cunha, penyerang asal Brasil berusia 26 tahun, dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meskipun nominal transfer tidak diungkapkan secara resmi, laporan menyebutkan bahwa Manchester United mengaktifkan klausul pelepasan Cunha senilai 62,5 juta pound sterling. Saat ini proses administrasi seperti pengurusan visa dan pendaftaran sedang diselesaikan sebelum Cunha diperkenalkan secara resmi di Old Trafford. Luis Enrique bawa PSG juara Liga Champions, tegaskan sepak bola adalah olahraga tim. Paris Saint-Germain PSG akhirnya meraih gelar Liga Champions pertama mereka, setelah mengalahkan Inter Milan 5-0 di final musim 2024-2025 yang digelar di Allianz Arena, Munich pada hari Minggu 1 Juni 2025. Gol-gol kemenangan PSG dicetak oleh Achraf Hakimi, Desire Doué 2 gol, Kvicha Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Kemenangan ini melengkapi treble winner PSG musim ini di bawah asuhan pelatih Luis Enrique. Luis Enrique menekankan pentingnya kerjasama tim dalam meraih kesuksesan ini. Ia menyatakan bahwa kemenangan ini adalah bukti bahwa sepak bola adalah olahraga tim, bukan hanya tentang individu. Sejak diakuisisi oleh Qatar Sports Investment pada 2011, PSG telah mengumpulkan banyak pemain bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Namun baru kali ini berhasil menjuarai Liga Champions. Enrique berhasil menyatukan para pemain menjadi sebuah tim yang solid, menunjukkan bahwa kerjasama dan kolektivitas adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan di sepak bola. Real Betis resmi pinjam Bryan Zaragoza dari Bayern Munich. Real Betis telah mencapai kesepakatan dengan Bayern Munich untuk meminjam Bryan Zaragoza selama musim 2025 hingga 2026. Pemain asal Spanyol ini sebelumnya menjalani masa pinjaman yang menjanjikan bersama Osasuna pada paruh kedua musim lalu. Dalam kesepakatan ini, Betis memiliki opsi untuk membeli Zaragoza secara permanen dengan nilai sekitar 10 hingga 12 juta euro. Zaragoza yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di Bayern Munich, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di lini serang Betis dengan gaya permainan yang mengandalkan kreativitas dan kecepatan. Pelatih Manuel Pellegrini yakin Zaragoza dapat menjadi aset berharga bagi tim. Jika performanya memuaskan, Betis kemungkinan besar akan mengaktifkan opsi pembelian permanen. Jay Itzes buka suara soal rumor ke Inter Milan. Lihat saja nanti. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, akhirnya menanggapi rumor kepindahannya ke Inter Milan. Saat ditanya oleh wartawan di Bali, usai pemusatan latihan bersama timnas Indonesia, Itzes memberikan jawaban singkat namun menggoda. Lihat saja nanti. Venezia, klub Itzes saat ini, dikabarkan akan melepas beberapa pemainnya setelah terdegradasi ke Serie B, dan Itzes termasuk dalam daftar jual. Selain Inter Milan, klub-klub Serie A lainnya seperti Bologna dan Torino juga disebut tertarik merekrut bek berusia 24 tahun tersebut. Lewandowski tak tergantikan di Barcelona. Haaland dan Gyökeres dinilai belum setara. Robert Lewandowski menegaskan bahwa dirinya belum melihat sosok yang mampu menggantikan perannya di lini depan Barcelona. Meski nama-nama seperti Erling Haaland dan Victor Gyökeres kerap dikaitkan sebagai calon penerus, Lewandowski menyeratkan bahwa rekor dan kontribusinya di La Liga masih sulit disaingi dengan performa konsisten dan produktivitas gol tinggi. Striker asal Polandia ini merasa posisinya belum tergantikan di skuad Blaugrana. Direktur olahraga Barcelona, Deco, juga menegaskan bahwa klub saat ini belum memprioritaskan pencarian striker baru. Meski Haaland dan Gyökeres menunjukkan performa impresif di liga masing-masing, Barcelona tetap fokus pada kontribusi Lewandowski yang telah mencetak 34 gol di semua kompetisi musim ini. Keputusan ini memperkuat keyakinan bahwa Lewandowski masih menjadi andalan utama di lini serang Barcelona untuk musim-musim mendatang. Chelsea diminta pulangkan Jadon Sancho dan rekrut bintang Aston Villa. Masa depan Jadon Sancho di Chelsea menjadi perbincangan hangat
setelah performanya selama masa peminjaman dari Manchester United dianggap belum konsisten. Meskipun turut membantu The Blues meraih tiket Liga Champions dan menjuarai UEFA Conference League musim ini, kontribusi Sancho dinilai belum cukup meyakinkan. Chelsea sebenarnya memiliki kesepakatan untuk mempermanenkan Sancho dengan harga sekitar 25 juta sterlin. Namun klub masih bisa membatalkan transfer tersebut dengan membayar kompensasi senilai 5 juta sterlin kepada Manchester United. Hingga kini, The Blues belum membuat keputusan akhir dan dikabarkan akan mempertahankan Sancho hanya jika sang pemain bersedia menerima pemotongan gaji. Legenda Chelsea, Frank Sinclair, menyarankan agar klub tidak mempermanenkan Sancho dan sebaiknya merekrut Morgan Rogers, gelandang muda Aston Villa yang juga bermain untuk timnas Inggris. Menurut Sinclair, Rogers bisa menjadi tambahan yang sangat baik untuk memperkuat skuad Chelsea, terutama di sisi kiri lini serang. Real Madrid beri peringatan keras kepada Rodrigo Goes. Real Madrid telah memberikan peringatan tegas kepada Rodrigo Goes terkait masa depannya di klub. Penyerang asal Brasil ini menutup musim dengan performa yang tidak konsisten dan mengalami cedera misterius sejak final Copa del Rey melawan Barcelona pada 26 April. Meskipun sempat mengikuti beberapa sesi latihan, ketidakhadirannya yang berkepanjangan tanpa penjelasan medis yang jelas menimbulkan pertanyaan di internal klub dan tim nasional Brasil. Dengan kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru, Real Madrid memasuki era baru dan langsung menuntut komitmen nyata dari Rodrigo, baik secara fisik maupun mental. Klub menegaskan bahwa kelangsungan kariernya akan bergantung pada kemampuannya untuk membaur kembali dengan tim serta menunjukkan sikap dan performa yang meyakinkan. Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung bulan ini menjadi ajang penting bagi Rodrigo untuk membuktikan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari proyek Madrid ke depan. Yamal minta hak eksekusi bola mati di Barcelona, bukan soal uang, tapi peran. Lamine Yamal, wonderkid Barcelona berusia 17 tahun, mengajukan permintaan khusus kepada pelatih Hansi Flick, kesempatan lebih besar untuk mengeksekusi tendangan bebas dan penalti. Permintaan ini bukan terkait uang, melainkan keinginannya untuk berkontribusi lebih dalam permainan tim. Yamal, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 18 gol dan 25 assist dalam 55 pertandingan musim lalu, serta membantu Barcelona meraih 3 gelar domestik. Keputusan Yamal untuk fokus pada peran di lapangan menunjukkan komitmennya terhadap perkembangan tim. Meskipun menjadi incaran klub-klub besar Eropa, termasuk tawaran fantastis dari Paris Saint-Germain, Yamal tetap setia kepada Barcelona. Dengan permintaan ini, ia berharap dapat mengambil tanggung jawab lebih besar dan terus berkembang sebagai pemain kunci bagi Blaugrana di masa depan. Sindiran pelatih Cina terhadap pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bisa jadi bumerang. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic, melontarkan komentar bahwa kekuatan timnas Indonesia berasal dari banyaknya pemain naturalisasi. Namun, sindiran ini bisa menjadi bumerang bagi Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni mendatang. Ivankovic menyatakan bahwa meskipun Indonesia bukan tim kuat secara tradisional, dengan skuad naturalisasi, mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyindir balik program naturalisasi negara lain yang tidak memiliki ikatan darah dengan pemainnya. Erick menegaskan bahwa pemain naturalisasi Indonesia memiliki darah Indonesia, berbeda dengan negara lain yang menaturalisasi pemain tanpa ikatan darah. Ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tottenham jalin kontak dengan Thomas Frank, nasib Postecoglou di ujung tanduk. Tottenham Hotspur dikabarkan telah menjalin komunikasi awal dengan manajer Brentford, Thomas Frank, sebagai calon pengganti Ange Postecoglou. Meskipun Spurs baru saja meraih gelar Liga Eropa dan lolos ke Liga Champions musim depan, performa buruk di Premier League dengan 22 kekalahan dan finish satu posisi di atas zona degradasi membuat masa depan Postecoglou dipertanyakan. Ketua klub, Daniel Levy, belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan posisi pelatih asal Australia tersebut. Thomas Frank menjadi kandidat kuat berkat hubungannya yang baik dengan direktur teknis Spurs, Johan Leng. Namun, untuk mendatangkan Frank, Tottenham harus menebus klausul pelepasan sebesar 9 juta sterlin dari Brentford. Sementara itu, Postecoglou tetap optimis dan menyebut musim ini sebagai luar biasa, menekankan bahwa timnya sedang membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang.